Banjir bandang dan tanah longsor landa Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 4 orang tewas dan 1 orang hilang. Hadiri wisuda putra bungsu di Singapura, Presiden Joko Widodo kerap diajak berfoto selfie. Jan Alter Huliselan, tersangka pembunuh Sri Wahyuni yang ditemukan tewas di Bandara Soekarno-Hatta, tiba di Jakarta. Siswa sekolah mode angkat tema siklus perjalanan hidup dalam berbagai busana karya mereka. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari Minggu ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan siap bergabung bersama kami selama 1,5 jam ke depan dalam Liputan 6 Pagi akhir pekan. Dan seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk menyimak serangkaian informasi khas akhir pekan. Tadi salah satunya ada Kopi Pagi juga, Kopi Pagi komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Udah yang dipegang, ya? ini akan membahas banjir di ibu kota yang banjir lagi. Hujannya masih terbilang jarang, tapi banjir kiriman dan apapun penyebabnya selain hujan itu sudah mulai terjadi dan melanda beberapa wilayah, Put, ya? Ya, nanti kita akan simak bagaimana komentar sejumlah warga di ibu kota tentang banjir di Jakarta. Tetapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda untuk menyimak Liputan 6 Pagi akhir pekan selengkapnya bersama saya Anastasia Putri dan saya Muhammad Akhir. Suasana gembira liburan keluarga berujung duka setelah mobil yang ditumpangi satu keluarga menabrak truk yang sedang parkir di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Seorang tewas, saudara, di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya terluka. Inilah suasana kepanikan setelah kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura, daerah Sayung, Demak, Jawa Tengah. Makali, seorang PNS asal Winong Pati, Jawa Tengah, berusaha menolong istrinya Koryah dan kedua anaknya Garve dan Gilar yang terluka setelah tabrakan. Menumpang sebuah truk yang melintas, Makali akhirnya membawa keluarganya yang terluka ke rumah sakit. Namun, ayah Makali tak tertolong. Ia tewas seketika setelah mobil yang ditumpangi satu keluarga ini menabrak truk yang diparkir di jalur Pantura. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi setelah mobil yang ditumpangi Makali sekeluarga melaju kencang dari arah barat. Tak mampu mengendalikan, mobil akhirnya menabrak truk yang parkir sembarangan di jalur Pantura. Awalnya ini kan parkir sudah, bangun dari kiri, Pak. Terlalu cepat, jadi kalau cepat dan kiri nggak tahu ada parkir dari kiri, langsung masuk. Untuk korbannya berapa, Pak? 1, yang meninggal ini yang luka-luka 2. Apa sini boleh parkir di Pak sini, Pak? Ya tidak boleh, sebetulnya mau masuk pabrik. Iya. Gitu loh. Ini sudah di luar jalur, Mas. Luar jalur ya? Nah ini bukan di sana. Proses evakuasi memakan waktu hingga 2 jam. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi dari arah Semarang menuju Surabaya dan sebaliknya. Taufan Yuda melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Jadi kewaspadaan untuk kita semua, ya, berhati-hati berkendara di lalu lintas dalam rangka akhir pekan, tetap jangan lupa keselamatan, begitu ya, Bud, ya? Ya, sementara itu kita beralih ke informasi lain. Ada aksi baku pukul menggunakan bambu dan lempar batu antara mahasiswa dan polisi terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak naiknya harga BBM bersubsidi di Yogyakarta. Saudara, aksi ini bermula saat mahasiswa berniat untuk memblokir jalan raya. Aksi saling dorong serta adu pukul antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Aksi berawal saat mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berniat memblokade jalan lingkar selatan di Kecamatan Kasihan, Bantul. Situasi semakin memanas setelah petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan seorang mahasiswa yang diduga sebagai pelempar batu. Ketegangan akhirnya mereda setelah polisi memukul mundur mahasiswa dari area jalan raya ke kampus dan menutup pintu gerbang. Tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia Bergerak, para mahasiswa menolak naiknya harga BBM karena dinilai akan semakin menyulitkan kehidupan masyarakat kecil. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM bersubsidi.
Menurut mahasiswa, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi dan menekan anggaran yang bersifat pemborosan. Dua kelompok pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian. Dalam insiden ini, saudara, dua pemuda menderita luka parah. Dua korban dalam pertikaian antar pemuda di Maros bernama Pandi dan Alwi, dan keduanya ini berasal dari kelompok pemuda yang berselisih. Belum jelas pasti pemicunya, dua kelompok pemuda dari kampung bertetangga di Maros terlibat perkelahian. Semula, kedua kelompok sempat bersepakat untuk bertemu guna meluruskan kesalahpahaman yang membuat mereka berselisih. Saudara, namun pertemuan tersebut gagal dan justru menjadi ajang perselisihan baru. Saat itulah kedua kelompok pemuda bentrok lagi hingga jatuh korban luka-luka. Semula korban dibawa ke Puskesmas Tandra Lili, namun karena peralatan di Puskesmas itu tidak memadai, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Salewangan, Maros. Nyusul kembali terjadinya kerusuhan, saudara, antar para penambang di lokasi tambang ilegal yang ada di kawasan Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Maluku, dan ini mengakibatkan sejumlah penambang terluka, serta ratusan tenda penambang dibakar pada hari Sabtu lalu. Ada tindakan lain nih selanjutnya. Iya, ini kemudian Gubernur Maluku Said Assegaf langsung turun ke lapangan serta memerintahkan agar lokasi tambang ilegal tersebut ditutup. Gubernur Maluku Said Assegaf didampingi Panglima Kodam Daerah Militer 16 Patimura Mayor Jenderal Meris Wiryadi langsung turun ke lokasi kerusuhan, lokasi tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru. Gubernur bertemu warga adat pemilik lahan dan langsung meminta agar lokasi tambang ini ditutup. Saya minta aparat untuk bongkar semua rumah-rumah yang ada di sana. Ya, karena apa? Lingkungan sudah rusak sekali. Ya, kita ingin kampung yang megah ini, kehidupan desa Kayeli, kehidupan di kemudian hari, anak cucu mereka itu masih tetap bisa berada di sini. Akibat kerusuhan antara penambang, sejumlah warga mengalami luka bacok dan ratusan tenda milik penambang dibakar. Korban luka masih dirawat di rumah sakit karena mendapatkan luka yang serius. Pemerintah daerah berencana akan mengambil alih lokasi tersebut dan diserahkan kepada konsorsium untuk dikelola secara bersama-sama dengan cara penambangan yang benar dan tidak merusak lingkungan. Curi Samaneri melaporkan dari Kabupaten Buru, Maluku. Kita ke Sumatera Utara, saudara. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 4 orang tewas sedangkan 1 orang lainnya hilang. Beginilah kondisi desa Sibiobio, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah diterjang banjir bandang. Pohon-pohon bertumbangan dan kayu-kayu berserakan, sedang belasan rumah rusak. Jalan menuju desa ini putus. Praktis, desa Sibiobio terisolasi akibat banjir yang terjadi sekitar jam 3 Sabtu pagi. Yang lebih buruk, bencana di desa Sibiobio ini merenggut 4 korban jiwa, sementara seorang bayi hilang setelah terseret arus banjir. Para korban tewas setelah tertimbun longsoran di perbukitan dan kemudian terseret air banjir. Kelima korban itu ditemukan di mana? Tadi di Sungai saja di semua itu. 1 orang di Garoga, 1 perempuan. Yang di Lubu Sosopan 2. Laki-laki itu semua. Tapi 1 korban belum ditemukan? Belum. Itu umur berapa itu? Baik, entah 8 bulan itu kurasa. Jasad keempat korban disemayamkan di rumah seorang warga desa Muarasi Buntuan yang bertetangga dengan desa Sibiobio. Doar Frankin Sianipar melaporkan dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Ada gempa berkekuatan 6,8 skala Richter pada Sabtu malam mengguncang Nagano, Jepang. Ini saya sempat liputan ke sini di daerah Gunung Fujiyama begitu ya. Laporan awal menyebutkan sedikitnya 5 orang terluka dalam gempa ini. Badan Meteorologi Jepang menyatakan
Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter itu dirasakan warga Nagano sekitar jam 10 malam waktu setempat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Titik pusat gempa berada di kawasan perbukitan 30 km sebelah barat Nagano dengan kedalaman 10 km. Sejauh ini dilaporkan sejumlah rumah di desa Hakupa roboh dan mengakibatkan sedikitnya 5 penghuninya terluka. Gempa juga diikuti dengan longsor di sejumlah wilayah. Hingga pagi ini sejumlah gempa susulan masih terus terjadi dengan kekuatan yang lebih kecil. Saudara, gempa memang kerap terjadi di Jepang karena letaknya yang berada di atas jalur cincin api Pasifik. Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant in Niigata Prefecture. Selanjutnya di Liputan 6 pagi akhir pekan kami akan hadirkan informasi yang cukup menarik ini karena demi menyenangkan anak, Presiden Joko Widodo kemarin sempat menyempatkan diri menghadiri wisuda SMA putra bungsunya. Ya, seperti apa peristiwa ini berlangsung, kami hadirkan liputan selengkapnya. Tetap bersama kami di Liputan 6 pagi akhir pekan.